Di atas sebuah bangunan yang menjulang, sebongkah kristal yang terpasang di puncaknya mulai memancarkan cahaya yang lembut namun semakin terang, menandakan dimulainya suatu peristiwa penting. Dari kejauhan, sekelompok besar zombie bergerak serentak sebagai satu kesatuan. Langkah mereka yang tanpa henti secara perlahan mulai mendekati titik pusat perhatian. Seseorang bernama Kang Rizky tetap dalam posisi duduknya. Dengan tenang ia mengamati pergerakan gerombolan zombie tersebut yang terus-menerus mengurangi jarak. Sambil menikmati sebatang rokok yang menyala, Kang Rizky memperlihatkan sikap yang sepenuhnya santai, seolah-olah ancaman yang mendekat bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dengan gerakan yang terukur, Kang Rizky mulai mengalihkan perhatiannya untuk memegang sebuah granat di tangannya, sebuah benda yang menandakan kesiapannya untuk bertindak. Salah satu dari gerombolan zombie itu tiba-tiba melesat ke depan, melompat tinggi dengan posisi tubuh yang sepenuhnya siap untuk menerkam sasarannya. Menyaksikan aksi tersebut, Kang Rizky justru menunjukkan seulas senyuman tipis raya jarinya dengan mantap menarik pin pengaman dari granat yang ia genggam. Sebuah ledakan yang sangat kuat terjadi seketika. Kekuatan dahsyatnya secara langsung menghempaskan seluruh gerombolan zombie yang telah berada sangat dekat dengan posisi Kang Rizky. Di puncak gedung yang tinggi, kristal yang berada di sana mulai memancarkan seberkas sinar laser yang lurus dan kuat, menembus lapisan atmosfer hingga jauh ke angkasa. Sinar laser tersebut ternyata adalah penanda awal dari diaktifkannya sebuah sistem teleportasi perjalanan waktu, sebuah mekanisme yang berjalan sesaat sebelum dunia berakhir. Kang Rizky merasakan tubuhnya ditarik dengan kekuatan besar, tersedot masuk ke dalam koridor cahaya dari sinar laser yang begitu terang dan menyilaukan. Di tengah perjalanannya, perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia bertanya-tanya dalam hati mengenai kemungkinan apakah ia dapat kembali ke masanya sebelum akhir dunia benar-benar tiba. Dirinya tiba-tiba berpindah ke sebuah waktu yang berbeda, berada di tengah suasana malam sebuah kota pada suatu masa sebelum peristiwa akhir dunia terjadi. Suasana di dalam sebuah toko tampak sangat gaduh dan tidak terkendali, disebabkan oleh kehadiran seorang perampok yang menciptakan kekacauan. Semua orang yang berada di dalam toko tersebut segera berlarian keluar, masing-masing berusaha secepat mungkin untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Di dalam toko yang telah kosong, sang perampok mengarahkan sebilah pisau tajam tepat ke arah seorang perempuan bernama Neng Raisa. Dengan nada suara yang tegas dan mengancam, perampok itu menuntut agar semua uang yang ada segera diserahkan kepadanya tanpa perlawanan. Neng Raisa hanya bisa menuruti perintah tersebut. Dengan patuh ia membuka laci mesin kasir yang di dalamnya memang tersimpan sejumlah uang. Dengan perasaan takut yang jelas terlihat, Neng Raisa menyerahkan semua uang yang diminta oleh perampok itu kepadanya secara langsung. Setelah menerima uang, perampok itu mengalihkan pandangannya dan menatap lekat ke arah Neng Raisa dengan intensitas yang berbeda. Tanpa peringatan, perampok itu seketika mulai melangkahkan kakinya untuk bergerak semakin dekat menuju posisi Neng Raisa berdiri. Neng Raisa, yang diliputi oleh rasa takut yang luar biasa, tidak bisa berbuat apa-apa selain terduduk lemas di sudut ruangan. Dalam keadaan panik, tangannya meraih benda apapun yang berada di dekatnya sebagai upaya perlindungan diri yang putus asa. Neng Raisa kemudian mengeluarkan ancaman bahwa ia akan memanggil seseorang jika perampok itu berani melangkah lebih dekat lagi kepadanya. Ancaman tersebut tidak membuat perampok itu gentar. Ia justru terus berjalan mendekat dengan tatapan mata yang tidak pantas dan penuh niat buruk. Seketika itu juga, Neng Raisa melepaskan teriakan yang keras sebagai reaksi atas ketakutan dan keputusasaannya. Perampok itu dengan kasar menarik pakaian yang dikenakan Neng Raisa, hingga menyebabkan kainnya robek dan terkoyak. Sambil terus berteriak, Neng Raisa berusaha sekuat tenaga untuk menutupi bagian tubuhnya yang terekspos akibat tindakan perampok. Melihat hal itu, sang perampok hanya tersenyum sinis, menganggap bahwa teriakan minta tolong dari Neng Raisa adalah tindakan yang sia-sia. Sebuah ledakan tiba-tiba muncul di dekat mereka. Suara dan getarannya yang mendadak berhasil mengejutkan perampok dari tindakannya. Seketika, perampok itu memalingkan wajahnya untuk melihat langsung ke arah sumber ledakan yang menginterupsi. Di tengah kepulan asap tebal yang tersisa dari ledakan, perlahan-lahan mulai terbentuk sebuah bayangan siluet sosok manusia. Kang Rizky akhirnya muncul dari balik asap, menyadari bahwa perjalanan teleportasinya telah berhasil membawanya kembali ke masa sebelum akhir dunia. Menyadari bahwa perjalanan waktu yang sedang dijalaninya hanya akan berlangsung selama 10 menit, Kang Rizky menetapkan niatnya untuk memfokuskan diri pada pengumpulan berbagai kebutuhan penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Seorang perampok tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengacungkan sebilah pisau tajam. Senjata itu diarahkan tepat ke Kang Rizky. Perintah untuk berhenti diucapkan dengan tegas. Perampok itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia menatap senjata yang dipegang Kang Rizky. Dalam benaknya, ia menganggap senjata itu hanyalah tiruan yang tidak berbahaya. Tanpa membuang waktu untuk berbicara, Kang Rizky bertindak dengan cepat dan seketika. Sebuah tembakan dilepaskan, mengenai bagian pinggir kepala perampok itu. Dengan sorot mata yang begitu dingin dan tanpa emosi, Kang Rizky memberikan perintah kepada perampok itu untuk tetap diam dan tidak bersuara lagi. Perampok itu seketika menjatuhkan dirinya ke posisi bersujud. Sebuah tindakan yang diiringi dengan permohonan tulus untuk mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Kang Rizky melayangkan sebuah pukulan yang cepat dan tepat sasaran. Pukulan itu mendarat di bagian leher perampok tersebut secara seketika. Akibat pukulan tersebut, perampok itu langsung kehilangan kesadaran dan tubuhnya pun ambruk tanpa daya ke permukaan lantai. Setelah urusannya selesai, Kang Rizky dengan tenang melangkah mendekati Neng Raisa, kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan mengenai di mana letak gudang berada.
Neng Raisa menunjukkan sikap patuh dan bersedia mengikuti permintaan yang baru saja diajukan kepadanya. Sebagai jawaban, ia mengangkat tangannya dan dengan jelas menunjuk ke satu arah, yaitu ke sebuah pintu yang merupakan akses masuk menuju gudang. Kang Rizky menyampaikan ucapan terima kasihnya, dan bersamaan dengan itu, ia mengulurkan sebuah jepit rambut yang indah sebagai sebuah pemberian untuk Neng Raisa. Dengan perasaan yang dipenuhi kebingungan atas tindakan yang tak terduga itu, Neng Raisa tetap menerima jepit rambut yang diberikan kepadanya. Ketika Kang Rizky tengah berjalan menuju gudang, Neng Raisa secara tiba-tiba memanggilnya, meminta agar ia menghentikan langkahnya sejenak. Mendengar panggilan tersebut, Kang Rizky pun memberikan respons dengan cara menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Neng Raisa kemudian melemparkan kunci gudang ke arah Kang Rizky, sebuah tindakan yang disertainya dengan ucapan terima kasih tulus karena telah diselamatkan. Dengan sigap, Kang Rizky menangkap kunci yang dilemparkan itu, dan dalam hatinya ia merasa bahwa tindakan Neng Raisa telah membuatnya berhutang budi. Kang Rizky kemudian menyampaikan sebuah pesan kepada Neng Raisa, memintanya untuk terus bertahan hidup hingga masa depan, seraya memberikan janji bahwa ia akan mengabulkan satu permintaan untuknya kelak. Perkataan itu membuat Neng Raisa merasa sangat bingung, karena ia tidak mengerti sepenuhnya mengenai ancaman apa yang harus ia hadapi untuk bisa bertahan hidup. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Kang Rizky melangkah ke depan dan menggunakan kunci itu untuk membuka pintu gudang. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada pemandangan di dalam, di mana ruangan itu terlihat penuh sesak dengan tumpukan kardus. Kang Rizky segera menyadari bahwa waktunya hanya tersisa 6 menit. Sebuah kesadaran yang membuatnya bertekad untuk mengumpulkan persediaan sebanyak mungkin dalam rentang waktu yang singkat itu. Menggunakan sebuah cincin yang terpasang di jarinya, Kang Rizky mulai memancarkan seberkas sinar yang ia arahkan untuk menerangi seluruh kardus yang ada di dalam gudang. Sebagai respons terhadap cahaya tersebut, kardus-kardus yang terkena sinarnya secara perlahan mulai terangkat dari posisinya, seolah melawan gravitasi. Ternyata, cincin yang dikenakan Kang Rizky memiliki kemampuan luar biasa untuk menyedot dan kemudian menyimpan semua kardus yang telah disinari oleh cahayanya. Merasakan waktu yang terus berjalan dan semakin menipis, Kang Rizky pun meningkatkan kecepatan gerakannya, bekerja dengan lebih bergegas. Dengan ketelitian dan kecepatan, ia memastikan tidak ada satupun kardus di ruangan itu yang luput dari jangkauan sinar cincinnya. Dalam sekejap mata, seluruh isi gudang yang tadinya penuh sesak kini telah lenyap, meninggalkan ruangan itu dalam keadaan kosong. Tepat setelah pekerjaannya selesai, penunjuk waktu Kang Rizky menunjukkan bahwa hanya ada 1 detik yang tersisa dari batas waktu misinya. Sebuah senyuman puas terukir di wajah Kang Rizky, menandakan bahwa semua kebutuhan yang dicarinya telah berhasil terkumpul, dan kini ia merasa siap untuk kembali ke masa akhir dunia. Sosok bernama Kang Rizky mendapati dirinya ditarik tanpa bisa melawan ke dalam sebuah pusaran teleportasi waktu, sebuah kekuatan dahsyat yang membawanya melintasi zaman menuju suatu masa yang dikenal sebagai akhir dunia. Pusaran energi yang membawanya itu kemudian mulai mengecil, cahayanya perlahan meredup seiring ukurannya yang terus menyusut. Setelah pusaran itu lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sebuah gudang kosong yang sunyi. Ruang luas itu kembali ke keadaannya yang semula tanpa jejak peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi di dalamnya. Kini ia telah berpindah sepenuhnya ke masa akhir dunia, sebuah latar tempat yang mengerikan di mana keberadaan makhluk-makhluk yang dikenal sebagai zombie telah memenuhi seluruh penjuru. Suasana yang begitu mencekam menyelimuti kegelapan kota, di mana ketegangan terasa begitu nyata diperkuat oleh gema teriakan-teriakan yang terdengar dari kejauhan, menciptakan perasaan bahaya yang tak kunjung usai. Di sebuah lorong sempit yang diapit oleh 2 gedung, pandangan menangkap kehadiran beberapa siluet. Wujud mereka tampak samar dan tidak jelas di tengah pencahayaan yang minim. Pemandangan itu kemudian menjadi lebih jelas, memperlihatkan 2 orang berpenampilan jahat yang sedang menyudutkan seorang perempuan bernama Neng Raisa, menempatkannya dalam posisi yang sulit tanpa jalan keluar. Diliputi oleh rasa takut yang mendalam, Neng Raisa menunjukkan permohonannya agar kedua orang itu tidak mendekat, berharap mereka mau menjaga jarak dan menghentikan langkah mereka. Salah seorang dari penjahat itu mengarahkan pandangannya kepada Neng Raisa, tatapan matanya dengan jelas memancarkan niat buruk yang didasari oleh nafsu. Penjahat yang satunya lagi turut menyadari situasi tersebut, sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar yang mampu datang untuk menolong Neng Raisa. Secara tiba-tiba, sebuah sinar yang sangat kuat dan terang muncul di tempat itu. Kemunculan cahaya yang mendadak itu seketika membuat Neng Raisa dan kedua penjahat tersebut terkejut. Dari tengah kepulan asap yang merupakan sisa dari proses teleportasinya kembali ke masa akhir dunia, muncullah sosok Kang Rizky dengan senyuman di wajahnya. Kang Rizky mengarahkan senjatanya seraya merasakan sebuah sensasi dejavu, seolah-olah ia pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti ini sebelumnya. Neng Raisa merasakan kelegaan yang luar biasa dengan kemunculan seseorang di hadapannya, membawa secercah harapan di tengah situasi yang genting. Dengan postur yang tegap, Kang Rizky berdiri di hadapan mereka semua, menampilkan kehadiran yang kokoh dan penuh percaya diri. Neng Raisa kemudian mengarahkan permohonan pertolongannya kepada Kang Rizky, berharap agar orang yang baru datang itu bersedia menyelamatkannya dari bahaya. Kang Rizky mengenali sosok Neng Raisa, teringat akan pertemuannya dengan perempuan itu pada saat teleportasi sebelumnya yang membawanya ke masa sebelum akhir dunia terjadi. Dengan keyakinan yang mantap, Neng Raisa sekali lagi menyampaikan permintaannya agar Kang Rizky membantunya untuk bisa keluar dari tempat itu. Menanggapi permintaan tersebut, Kang Rizky pun memulai pergerakannya. Ia mulai berlari sambil mengeluarkan sebilah pisau di masing-masing tangannya,
bersiap untuk membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh Neng Raisa kepadanya. Kedua penjahat itu masing-masing menggenggam sebuah kapak. Mereka menganggap Kang Rizky tidak mengetahui siapa mereka dan tidak mengenali geng mereka. Kang Rizky memfokuskan dirinya, bersiap untuk melepaskan sebuah aura berwarna biru yang akan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seiring dengan itu, dari bagian lengannya mulai muncul sebuah simbol yang menandakan kebangkitan kekuatannya. Mata kedua penjahat itu seketika terbuka lebar, dipenuhi rasa cemas dan ketakutan yang besar setelah mereka melihat simbol tersebut. Kedua penjahat itu akhirnya menyadari bahwa simbol tersebut merupakan tanda pengenal dari seseorang yang memiliki status sebagai seorang Awakener. Seketika itu juga, para penjahat tersebut langsung memohon pengampunan atas tindakan mereka. Tanpa menghiraukan permohonan mereka, Kang Rizky melesat maju dengan sangat cepat dan menebas kedua penjahat itu dengan gerakan yang penuh keyakinan. Akibat dari tebasan tersebut, kepala kedua penjahat itu mulai terlepas dari leher mereka. Pada saat yang bersamaan, tubuh kedua penjahat itu langsung ambruk ke tanah. Neng Raisa hanya bisa terpana, tidak menyangka bahwa seluruh kejadian yang mengancamnya itu dapat berakhir dalam waktu yang begitu cepat. Sementara Neng Raisa berjalan untuk mendekatinya, Kang Rizky dalam hatinya bertanya-tanya apakah perempuan itu masih mengingat dirinya dari pertemuan mereka sebelumnya. Di dalam sebuah momen pertemuan yang tak seimbang, Kang Rizky memiliki kepastian yang jernih dalam mengenali Neng Raisa di hadapannya, sementara Neng Raisa sendiri memandangnya dengan tatapan yang masih diselimuti kebingungan, mencoba menempatkan wajah yang terasa akrab namun belum terhubung dalam ingatannya. Neng Raisa dengan tenang memusatkan seluruh perhatiannya ke dalam, menjelajahi lorong-lorong benaknya secara perlahan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan kepingan ingatan yang hilang agar dapat memahami siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Secara tiba-tiba, sebuah gambaran dari masa lalu melintas dengan jelas di dalam benaknya, memunculkan suatu kenangan spesifik tentang sebuah pertemuan yang pernah terjadi antara dirinya dengan Kang Rizky. Sebuah rasa terkejut yang nyata menyergap Neng Raisa saat ia menyadari bahwa sosok Kang Rizky yang ia ingat dari pertemuan masa lalu itu tampak tidak berubah sedikit pun dari sosok yang kini berdiri di hadapannya. Kang Rizky menyatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena keadaan yang mendesak. Namun Neng Raisa mengajukan permohonan yang tulus agar Kang Rizky bersedia menolong kekasihnya terlebih dahulu. Neng Raisa kemudian memaparkan dengan rinci bahwa kekasihnya sedang dalam bahaya, dikejar oleh sekelompok penagih utang dari geng kapak, akibat dari utang yang menumpuk karena kebiasaan berjudi secara daring. Setelah mendengarkan dengan saksama seluruh penjelasan yang diberikan, Kang Rizky dengan tenang memproses informasi tersebut, hingga akhirnya ia memperoleh pemahaman yang utuh dan jelas mengenai inti permasalahan yang sedang dihadapi oleh Neng Raisa. Dengan langkah yang mantap dan bertujuan, ia mulai bergerak untuk memperpendek jarak, berjalan perlahan untuk mendekati posisi Neng Raisa. Dengan nada suara yang penuh keyakinan, Kang Rizky menyampaikan sebuah kebenaran yang sulit diterima, menjelaskan kepada Neng Raisa bahwa kekasihnya sendiri memiliki niat untuk menjual dirinya demi menyelesaikan masalahnya. Neng Raisa secara spontan menolak pernyataan tersebut. Hatinya tidak dapat menerima kemungkinan bahwa orang yang ia sayangi mampu melakukan perbuatan semacam itu. Suasana hening itu seketika pecah oleh kemunculan beberapa suara yang semakin mendekat, membuat Kang Rizky dan Neng Raisa secara refleks meningkatkan kewaspadaan mereka. Dari arah datangnya suara, muncullah pemimpin dari geng kapak bersama para pengikutnya, dan di antara mereka terlihat pula kekasih Neng Raisa, semuanya berjalan bersama menuju ke arah mereka. Pandangan mata kekasih Neng Raisa tertuju lurus ke arah Neng Raisa, menatap sosoknya yang kini berdiri tepat di hadapannya. Seketika itu juga Neng Raisa berseru dengan suara yang lantang, sebuah pekikan yang lahir dari rasa khawatir yang mendalam terhadap keselamatan kekasihnya. Dalam sekejap, raut wajah Neng Raisa mengalami perubahan yang drastis, ekspresi kekhawatiran itu sirna dan berganti dengan pancaran kebahagiaan yang tulus. Di dalam benaknya, kekasih Neng Raisa mengevaluasi keadaan yang terjadi dan merasakan sebuah keberuntungan, meyakini bahwa situasi tersebut telah berkembang sesuai dengan yang ia harapkan. Tanpa ragu, kekasih Neng Raisa langsung bertanya kepada pemimpin geng kapak mengenai apa imbalan yang akan ia terima setelah utangnya dianggap lunas. Neng Raisa seketika terdiam, seluruh suaranya seolah lenyap ditelan oleh sebuah kesadaran yang mengerikan bahwa dirinya baru saja menjadi objek pertukaran yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Pemimpin geng kapak kemudian menegaskan kenyataan itu, memberitahukan kepada Neng Raisa bahwa kekasihnya telah menukarkan dirinya hanya demi imbalan yang nilainya setara dengan sepotong roti. Air mata mulai mengalir di pipi Neng Raisa. Sebuah tangisan pilu yang lahir dari perasaan dikhianati oleh orang yang ia cintai demi sesuatu yang begitu tak berarti, hanya sepotong roti. Bagi kekasih Neng Raisa, perasaan cinta tidak memiliki tempat ataupun pengaruh dalam keputusannya saat itu. Dengan nada yang tegas, ia menyatakan bahwa inilah momen yang telah ia nantikan, karena status Neng Raisa yang masih perawan memungkinkannya untuk dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Neng Raisa terus menangis hingga tubuhnya gemetar hebat, diliputi oleh kesedihan mendalam atas kesadarannya bahwa rasa cintanya selama ini telah membuatnya buta terhadap kenyataan. Pemimpin geng kapak dengan segera memberikan perintah, meminta Neng Raisa untuk menghampirinya tanpa menunda. Ia pun mulai melangkahkan kakinya, bergerak maju untuk mendekati Neng Raisa yang berdiri terpaku di tempatnya. Pemimpin geng kapak kemudian memberikan perintah selanjutnya, menuntut Neng Raisa untuk segera memberikan pelukan kepadanya. Tepat pada saat itu juga, Kang Rizky dengan sigap bergerak maju, menempatkan dirinya di antara mereka berdua untuk menghentikan kejadian tersebut. Kang Rizky menyatakan dengan sikap yang lugas bahwa ia tidak ingin terlibat dalam urusan mereka,
namun ia terikat pada sebuah janji untuk membawa Neng Raisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Seorang anggota geng kapak langsung bereaksi, mengayunkan kapaknya ke arah Kang Rizky sebagai bentuk ancaman, merasa bahwa tindakan Kang Rizky merupakan sebuah penghinaan terhadap pemimpin mereka. Tanpa sepatah kata pun terucap, sebuah pisau melesat dengan cepat di udara, menancap tepat di leher anggota geng kapak tersebut. Kang Rizky, yang merupakan pelaku dari tindakan cepat itu, hanya menatap dalam diam saat tubuh anggota geng itu jatuh tak berdaya ke tanah. Dengan sorot mata yang dingin, Kang Rizky membuat sebuah kesimpulan dalam hatinya bahwa semua orang yang kini menentangnya adalah pihak yang akan menemui ajalnya. Anggota geng kapak yang terbaring di tanah itu merasakan kebingungan yang luar biasa. Pikirannya tidak sanggup memahami bagaimana seluruh kejadian dapat berlangsung dengan begitu cepat. Sebuah simbol yang berada di lengan Kang Rizky secara perlahan memulai prosesnya untuk berpendar. Cahayanya berangsur-angsur menjadi semakin terang dan jelas terlihat. Kang Rizky menyampaikan sebuah peringatan yang tegas kepada kelompok geng kapak, menasihati mereka agar tidak melakukan tindakan perlawanan apapun. Secara serentak, sebuah perasaan takut yang mendalam dan tiba-tiba menyelimuti seluruh anak buah dari kelompok geng kapak. Perasaan geram yang kuat mulai timbul dan berkembang di dalam diri pemimpin kelompok geng kapak itu. Sosok itu kemudian mengubah wujud fisiknya menjadi substansi sekeras batu, sebuah kemampuan yang menandakan bahwa dirinya adalah seorang awakener tingkat pertama. Neng Raisa merasakan keterkejutan yang nyata saat ia menyadari bahwa pemimpin dari kelompok geng kapak itu ternyata juga seorang awakener. Kekasih Neng Raisa mengajukan sebuah permintaan kepadanya, mendesaknya agar pada saat itu ia menuruti apapun yang diperintahkan oleh pemimpin geng kapak. Walaupun dikelilingi oleh aura kuning yang dipancarkan oleh pemimpin geng kapak, Kang Rizky sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat ia mengacungkan pisaunya dengan sikap yang teguh dan tidak gentar. Pemimpin kelompok geng kapak itu memberikan perintah kepada Kang Rizky untuk menyerahkan Neng Raisa kepadanya. Neng Raisa menyuarakan sebuah permohonan kepada Kang Rizky, memintanya untuk mengizinkan dirinya pergi dari situasi tersebut. Kang Rizky dengan tenang memalingkan wajahnya, mengarahkan pandangannya secara langsung kepada Neng Raisa. Dengan penuh keyakinan, Kang Rizky menegaskan kembali pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak akan mengingkari janji yang telah dibuatnya untuk menyelamatkan Neng Raisa. Tanpa ragu, Kang Rizky dengan sangat cepat bergerak maju dan memulai serangannya terhadap pemimpin kelompok geng kapak. Pemimpin dari kelompok geng kapak itu hanya berdiri dengan postur yang tegak, menunjukkan sikap yang penuh dengan kesombongan. Kang Rizky terus meningkatkan kecepatan gerakannya, mengayunkan pisaunya dengan laju yang semakin bertambah. Pada saat pemimpin kelompok geng kapak tersebut berupaya untuk menangkap pisau yang diayunkan oleh Kang Rizky, upaya tersebut pada akhirnya terbukti sama sekali tidak membuahkan hasil dan menjadi sia-sia. Pemimpin geng kapak itu menerima sebuah serangan yang sangat telak, yang mendarat dengan kuat pada bagian tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin geng kapak itu hanyalah tertegun dengan tatapan kosong, diliputi rasa tidak percaya. Sementara itu, Kang Rizky menunjukkan sikap yang tidak mengenal belas kasihan sedikit pun dalam tindakannya. Tubuh pemimpin geng kapak itu pun roboh ke tanah dalam keadaan bersimbah darah. Neng Raisa merasa bingung ketika menyaksikan bagaimana pemimpin geng kapak tersebut dapat meninggal dunia dengan begitu cepat. Di sisi lain, kekasih Neng Raisa tampak tidak dapat mempercayai peristiwa yang baru saja terjadi di hadapannya. Seluruh anak buah geng kapak diliputi kebingungan, tidak mengerti bagaimana mungkin pemimpin mereka, seorang awakener tingkat pertama, dapat meninggal dengan cara yang begitu mudah. Dengan sorot mata yang dingin, Kang Rizky kini menatap ke arah para anak buah geng kapak, bersiap menjadikan mereka sebagai sasarannya yang berikutnya. Dilanda rasa takut yang amat sangat, para anak buah geng kapak itu seketika mulai menunjukkan raut wajah memelas raya bersiap-siap untuk melarikan diri. Karena didorong oleh rasa takut yang luar biasa, kekasih Neng Raisa telah lebih dahulu melarikan diri dari tempat itu. Mata Kang Rizky tampak bersinar, memancarkan cahaya yang menandakan sesuatu akan terjadi. Dalam sekejap, seluruh anak buah geng kapak berhasil dikalahkan olehnya tanpa ada satupun yang tersisa. Serangan dilancarkan dengan sangat cepat, dan sama sekali tidak ada perlawanan yang berarti dari pihak lawan. Segala sesuatunya berakhir dalam waktu yang begitu singkat. Semua anak buah dari kelompok geng kapak ini tergeletak tidak berdaya, hanya menyisakan kekasih Neng Raisa sebagai satu-satunya yang masih berdiri. Karena rasa takut yang begitu hebat hingga membuatnya terjatuh dan buang air kecil di tanah, kekasih Neng Raisa memohon agar dirinya diampuni. Neng Raisa hanya terdiam, sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak memberikan pengampunan atas perilaku yang telah ditunjukkan oleh kekasihnya. Kang Rizky yang berada di sisinya dalam hati bertanya-tanya mengenai tindakan apa yang selanjutnya akan diambil oleh Neng Raisa. Seketika itu juga, kekasih Neng Raisa langsung bersujud di hadapan kaki Neng Raisa untuk memohon agar nyawanya diampuni. Setelah melalui pertimbangan yang dalam, hati Neng Raisa akhirnya melunak dan ia memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada kekasihnya, sebuah keputusan yang berakar pada kenangan bahwa lelaki itu pernah menjadi penyelamat bagi dirinya. Seketika itu juga, kekasih Neng Raisa merasakan gelombang kelegaan dan segera menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengampunan yang baru saja diberikan. Tanpa berpikir panjang, kekasih Neng Raisa segera berbalik dan mulai berlari menjauh dari tempat itu. Kang Rizky memegang sebuah niat yang teguh untuk meninggalkan sebuah tanda permanen, sebuah bekas luka, pada kekasih Neng Raisa sebagai pengingat atas perbuatannya yang kejam. Tiba-tiba, ujung jari Kang Rizky mulai memancarkan cahaya yang lembut namun jelas terlihat. Dari tangannya,
Kang Rizky melepaskan sebuah proyektil energi berwarna biru yang melesat lurus ke arah kekasih Neng Raisa. Dengan ketepatan yang tak terduga, energi biru itu langsung mengenai bagian punggung kekasih Neng Raisa yang tengah dalam posisi berlari. Neng Raisa diliputi kebingungan atas tindakan yang baru saja dilakukan Kang Rizky. Namun Kang Rizky dengan tenang menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk membunuh lelaki itu. Sebuah bekas luka yang jelas terbentuk di punggung kekasih Neng Raisa, tepat di titik di mana serangan dari Kang Rizky mendarat. Dari kejauhan, kekasih Neng Raisa terdengar menggerutu, menyuarakan rasa tidak puasnya terhadap perlakuan yang ia terima dari Neng Raisa dan Kang Rizky. Sebuah benda yang memancarkan cahayanya sendiri secara tiba-tiba muncul dan terbang mendekat ke arah Kang Rizky. Dengan gerakan yang cepat dan sigap, Kang Rizky menangkap benda bercahaya itu dalam genggaman tangannya. Saat merasakan benda itu di tangannya, mata Kang Rizky seketika melebar dalam keterkejutan. Pada saat yang bersamaan, sebuah perubahan besar terjadi dalam diri Kang Rizky saat ia mencapai tingkatan evolusi yang dikenal sebagai Awakener. Kang Rizky kemudian mencoba untuk memeriksa status barunya melalui jendela sistem yang dapat diaksesnya. Setelah meninjau informasi yang ditampilkan, perasaan puas yang mendalam dan tenang menyelimuti diri Kang Rizky atas pencapaian yang baru saja ia peroleh. Kang Rizky sampai pada kesimpulan bahwa hal ini adalah sebuah rahasia yang berasal dari lembaga peneliti, dan ia pun segera bersiap untuk membentuk kembali timnya. Kecemasan mulai dirasakan oleh Neng Raisa, timbul karena Kang Rizky hanya terdiam dalam waktu yang cukup lama setelah memegang benda bercahaya itu. Kang Rizky menenangkan Neng Raisa dengan memberitahunya bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja, lalu memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah berbicara, Kang Rizky mulai berjalan menjauh, meninggalkan Neng Raisa seorang diri. Dengan gerakan cepat, Neng Raisa mengulurkan tangan dan memegang lengan Kang Rizky, sebuah isyarat permohonan agar diizinkan untuk ikut. Tindakan yang tak terduga itu membuat Kang Rizky menoleh dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Neng Raisa kemudian dengan perlahan mulai membuka pakaian yang ia kenakan. Melihat perbuatan itu, Kang Rizky seketika merasakan gelombang perasaan malu dalam dirinya. Ia pun melangkahkan kakinya untuk bergerak lebih dekat ke arah Neng Raisa. Dalam benak Kang Rizky, sebuah pemikiran jernih terbentuk bahwa Neng Raisa pada dasarnya adalah seorang manusia yang baik. Seketika, Kang Rizky dengan lembut menaikkan kembali pakaian Neng Raisa yang sebelumnya telah ia buka. Sebuah senyuman tipis terukir di wajah Kang Rizky saat ia memberikan isyarat persetujuan agar Neng Raisa boleh mengikutinya. Mereka berdua kemudian berjalan bersama, menyusuri jalanan kota yang ramai di tengah kegelapan malam. Semakin larut malam, berbagai macam godaan di pinggir jalanan tampak semakin banyak dan semakin ramai. Pemandangan seorang wanita yang diikat dengan seutas tali di jalanan telah menjadi sebuah hal yang dianggap wajar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika seseorang menemukan seorang pria berbadan gemuk sedang menarik dua orang wanita dengan tali di keramaian. Hal ini terjadi karena di masa akhir dunia, makanan telah menjadi sesuatu yang nilainya luar biasa berharga. Di sekeliling tempat itu, sejumlah pria mengarahkan pandangan mereka dengan saksama. Mata mereka tertuju pada sisa-sisa buah apel yang tergeletak setelah jatuh ke tanah. Seketika, mereka bergerak serentak untuk saling memperebutkan potongan-potongan sisa buah apel yang menjadi pusat perhatian itu. Pada zaman ini, tindakan memperebutkan sisa makanan telah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap wajar dan lumrah bagi masyarakat. Dengan jemari yang menggenggam erat lengan Kang Rizky, Neng Raisa mengedarkan pandangannya untuk mengamati dengan saksama suasana di sebuah tempat yang sama sekali baru dan belum pernah ia datangi sebelumnya. Kang Rizky kemudian memberikan penjelasan bahwa di lokasi tersebut, kepemilikan uang memberikan kemampuan untuk dapat membeli apapun yang diinginkan. Tanpa jeda, perhatian Kang Rizky beralih saat ia menunjuk arah sebuah bangunan tertentu di antara yang lain. Ia kemudian menyatakan niatnya untuk turut serta dalam kegiatan pelelangan yang akan diselenggarakan di sana. Di dalam gedung lelang tersebut, suasana terasa begitu hidup dan dipenuhi oleh banyak orang yang berkumpul. Keadaan di dalam ruangan itu benar-benar sangat padat dan penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas. Salah seorang dari kerumunan itu mulai berbicara menggunakan volume suara yang sangat keras dan lantang. Tiba-tiba saja, orang yang berbicara dengan suara keras itu langsung menghentikan ucapannya, karena ia menyadari kehadiran seseorang yang baru saja tiba. Pandangannya kini tertuju lekat pada sesosok individu yang penampilannya tampak sangat berbeda dan menarik perhatian di antara yang lain. Orang tersebut memancarkan aura keyakinan diri yang kuat saat menjadi pusat perhatian. Sambil memegang sebuah mikrofon di tangannya, Kang Roni dengan penuh rasa percaya diri mengumumkan statusnya, menyatakan kesombongannya sebagai seorang awakener dengan kemampuan kulit batu tingkat 2. Salah seorang yang berada di sana segera mengenali sosok Kang Roni dan secara langsung mengajaknya untuk bertarung dalam sebuah duel. Neng Raisa merasakan ketakutan yang mendalam di tempat yang asing ini, yang membuatnya semakin erat memegang lengan Kang Rizky untuk mencari rasa aman. Pada saat yang bersamaan, Kang Rizky dengan tenang mengalihkan tatapannya ke arah para pelayan yang berada di dekatnya. Kang Rizky kemudian mendekati salah seorang pelayan dan mengajukan sebuah pertanyaan, meminta agar ia diantarkan menuju ke aula utama tempat lelang akan berlangsung. Pelayan tersebut, bersama dengan rekan-rekannya yang lain, memandang Kang Rizky dengan tatapan merendahkan, menilai penampilannya yang tampak seperti orang tidak mampu. Seorang pelayan lainnya kemudian mempertegas sikap mereka dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun pelayan yang bersedia memberikan pelayanan kepada Kang Rizky. Kang Rizky menunjukkan sebuah senyuman tenang di wajahnya, dan pada saat yang bersamaan, ia perlahan mengeluarkan sebatang coklat dari sakunya, menampilkannya di tangannya. Dengan coklat yang berada di tangannya,
Kang Rizky dengan nada ringan mencoba membujuk para pelayan tersebut agar mau mengantarkannya menuju ke lantai 5. Dalam sekejap, para pelayan itu langsung berlari serentak untuk mendekati posisi Kang Rizky berada. Sikap mereka berubah 180 derajat. Dari yang semula merendahkan kini menjadi saling berlomba untuk dapat melayani Kang Rizky. Salah satu pelayan bahkan sampai mendekatkan tubuhnya rapat-rapat ke tubuh Kang Rizky, berharap tindakannya itu akan membuatnya dipilih. Seorang pelayan lain menarik lengan Kang Rizky, memintanya untuk memilih dirinya dengan alasan bahwa ia memiliki lebih banyak pengalaman karena lebih tua. Pelayan yang lainnya, karena tidak ingin tertinggal, menunjukkan kelebihannya dengan menawarkan lidahnya yang berukuran panjang, dengan harapan bahwa Kang Rizky akan memberikan perhatian dan memilih dirinya. Setelah mengamati sejenak, Kang Rizky kemudian mengarahkan telunjuknya kepada seorang pelayan yang tampak lebih tenang dan tidak menunjukkan perilaku berlebihan seperti yang lainnya. Pelayan yang baru saja ditunjuk itu menunjukkan ekspresi kebingungan, tidak menyangka bahwa dirinya lah yang terpilih. Kang Rizky memberikan isyarat anggukan untuk mengonfirmasi bahwa pilihannya memang jatuh kepada pelayan tersebut. Kang Rizky juga menambahkan permintaan agar pelayan itu turut mengantarkan Neng Raisa ke sebuah tempat untuk berganti pakaian. Ketika pelayan itu menerima coklat yang diberikan oleh Kang Rizky, raut wajahnya seketika menunjukkan kekaguman yang luar biasa pada benda itu. Tanpa menunggu lebih lama, pelayan tersebut langsung membungkukkan badannya dalam-dalam sebagai sebuah tanda untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Dengan lembut, Neng Raisa memegang lengan Kang Rizky, sebuah isyarat yang menyampaikan bahwa dalam hatinya ia merasakan ketenangan dan merasa tidak ada kebutuhan mendesak untuk memiliki pakaian yang baru. Kang Rizky dengan perlahan mengangkat tangannya dan dengan penuh perhatian menyentuh dagu Neng Raisa, menciptakan sebuah momen hening di antara mereka yang syarat akan pemahaman tanpa kata. Melalui cara yang bersahaja namun penuh makna, Kang Rizky menyampaikan gagasannya kepada Neng Raisa, menyiratkan dengan nada yang hangat bahwa sudah selayaknya ia mengenakan pakaian yang paling baik dan paling indah untuk dirinya. Dalam sekejap, pandangan Neng Raisa berubah. Matanya memancarkan kekaguman yang jernih dan tulus saat ia terpaku oleh pesona yang ada di hadapannya. Semburat kemerahan yang lembut seketika menjalari pipi Neng Raisa, sebuah reaksi alami yang tulus dan tidak dibuat-buat sebagai tanggapan atas bujukan hangat dari Kang Rizky. Dari sudut pandang di lantai 5 yang lebih tinggi, pemandangan ke bawah memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa acara lelang yang dinanti-nanti telah resmi dimulai oleh penyelenggara. Barang lelang pertama, sesosok zombie mutan, telah secara resmi dimenangkan oleh kelompok yang dikenal sebagai Geng Badai setelah mereka mengajukan tawaran akhir seharga 100.000 bullets. Neng Raisa menyaksikan peristiwa tersebut dengan perasaan yang sulit untuk dipercaya. Benaknya berusaha memahami kenyataan bahwa makhluk seperti zombie ternyata bisa menjadi objek yang diperjualbelikan dalam sebuah lelang. Kini, penampilan Neng Raisa telah berbeda, karena ia terlihat sedang mengenakan satu set pakaian baru yang sebelumnya telah dipilihkan dan dibelikan untuknya oleh Kang Rizky. Setelah melakukan pengamatan yang cermat, Kang Rizky sampai pada sebuah kesimpulan penting bahwa kristal yang tertanam di dalam zombie mutan itu memiliki potensi luar biasa untuk mengubah seorang manusia biasa menjadi seorang awakener. Kang Rizky memandang berbagai benda yang dilelang dengan sebuah pemahaman yang mendalam, menerima bahwa di tengah kondisi zaman yang telah mencapai titik akhir, segala sesuatu yang terjadi dapat dianggap sebagai sebuah kewajaran yang baru. Acara lelang kemudian beralih ke sesi berikutnya, dan perhatian para peserta kini diarahkan pada sebuah barang baru, yaitu satu unit truk yang telah dimodifikasi secara khusus. Pemandu lelang secara resmi menetapkan harga pembukaan untuk kendaraan tersebut, memulai proses penawaran dari angka 1 juta bullets. Sebuah proyeksi hologram diaktifkan di tengah panggung, menampilkan citra 3 dimensi yang sangat detail dari truk modifikasi yang sedang dilelang kepada para hadirin. Di dalam dirinya, Kang Rizky telah menetapkan sebuah niat yang kuat dan tekad yang bulat untuk bisa memenangkan serta memiliki truk istimewa tersebut. Penawaran pertama segera dibuka oleh salah seorang peserta yang antusias, yang dengan cepat mengajukan harga sebesar 1,1 juta bullets. Tidak berselang lama, sebuah tawaran tandingan segera menyusul dari peserta lain, menaikkan angka penawaran menjadi 1,2 juta bullets. Merasa tidak mau ketinggalan, penawar yang berada di sebelahnya langsung memberikan respons dengan menaikkan tawaran secara signifikan ke angka 1,5 juta bullets. Rasa tidak terima di antara kedua penawar itu memuncak menjadi sebuah perselisihan verbal, di mana mereka mulai saling melontarkan argumen dengan nada yang semakin meninggi. Ketegangan yang bermula dari adu pendapat tidak lagi dapat ditahan, hingga akhirnya perselisihan tersebut meningkat menjadi sebuah konfrontasi fisik yang melibatkan pertukaran pukulan. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras dan berwibawa menggema di seluruh ruangan, memberikan perintah tegas yang menuntut semua orang untuk segera diam seketika. Dari tengah suasana yang mendadak hening itu, muncullah sesosok pria bernama Kang Roni, yang berjalan maju dengan ekspresi wajah yang menunjukkan senyuman penuh kesombongan. Kehadiran sosok baru itu segera memancing reaksi dari orang-orang di sekitarnya, yang mulai saling berbisik dan bertanya-tanya dalam benak mereka mengenai identitas sebenarnya dari Kang Roni. Tanpa menunggu lebih lama, Kang Roni langsung memasuki persaingan lelang dengan mengajukan tawarannya sendiri, menetapkan standar baru yang tegas di angka 2 juta bullets. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Kang Roni mulai berbicara kepada semua yang hadir di sana mengenai kehebatan dan kekuatan dari geng kentang yang berada di bawah kepemimpinannya. Di dalam dirinya tertanam sebuah keyakinan yang begitu kuat, sebuah perasaan bahwa tidak ada satu kelompok pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan dari gengnya. Ia pun terus melangkahkan kakinya dengan sikap yang meyakinkan, bergerak maju sambil dengan sengaja berjalan melewati kerumunan orang yang memberinya jalan. Dengan penuh kepastian,
Kang Roni meminta agar dirinya saat itu juga diumumkan sebagai pemenang lelang, namun permintaannya tersebut tiba-tiba diinterupsi oleh sebuah suara lain yang memintanya untuk bersabar dan menunggu. Mendengar interupsi yang tak terduga itu, Kang Roni seketika menghentikan gerakannya dan memalingkan wajahnya untuk mencari dari mana asal suara yang berani menghentikannya itu. Seluruh orang yang berada di ruangan itu secara serentak merasakan gelombang keterkejutan, dan pandangan mereka semua secara refleks tertuju ke satu arah, yaitu ke titik di mana suara itu berasal. Dengan sikap yang tenang namun penuh ketegasan, Kang Rizky kemudian mengajukan penawaran balasannya, menaikkan harga lelang secara drastis hingga mencapai angka 3 juta bullets. Seluruh hadirin yang menyaksikan merasakan keheranan yang sama saat mengamati keberanian yang ditunjukkan oleh Kang Rizky, yang dengan tenang memutuskan untuk terlibat dalam proses lelang secara langsung melawan sosok yang dikenal sebagai Kang Roni. Di dalam diri Kang Roni, perasaan kesal mulai bergejolak, sebab ia tidak dapat menerima keadaan ini dan tidak bersedia untuk mengalami kekalahan. Dari posisinya di lantai 5, Kang Rizky kemudian melakukan sebuah gerakan yang jelas, yaitu mengacungkan jari tengahnya sebagai sebuah isyarat yang ditujukan langsung ke arah Kang Roni. Sebagai tanggapan, Kang Roni melanjutkan keikutsertaannya dalam lelang dengan menaikkan nilai tawarannya menjadi 3,1 juta bullets. Kang Rizky segera membalas dengan menaikkan tawaran itu lebih tinggi lagi, hingga angka yang ia ajukan kini mencapai 4 juta bullets. Tanpa jeda yang berarti, Kang Roni seketika mengubah tawaran tersebut menjadi 4,1 juta. Kang Rizky dengan cepat menyambut kenaikan itu, menetapkan angka baru yang lebih besar di angka 5 juta. Dengan perasaan kesal yang semakin besar, Kang Roni kembali menaikkan tawarannya menjadi 5,1 juta. Kang Rizky tidak menunjukkan tanda-tanda gentar dan terus melanjutkan dengan menaikkan tawaran menjadi 6 juta. Suasana di sekitar dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang mendalam, karena semua orang yang hadir sulit membayangkan kemungkinan bahwa geng Kentang akan mengalami kekalahan dalam situasi ini. Beberapa anak buah Kang Roni kemudian mendekat untuk mencoba menenangkannya, membujuk agar ia tidak menaikkan nilai tawarannya lebih jauh lagi. Kang Roni diliputi kemarahan yang besar karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah dikalahkan oleh Kang Rizky. Kang Roni lantas mengubah pendekatannya, berjalan untuk mendekati sosok pemilik truk yang sedang menjadi objek lelang tersebut. Ia memulai sebuah negosiasi langsung dengan pemilik truk, menawarkan untuk membeli truk tersebut dengan sebuah imbalan khusus, yaitu ia bersedia untuk menimbulkan kekacauan demi kepentingan sang pemilik truk. Dari raut wajahnya, pemilik truk itu menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa ia merasa tertarik dengan tawaran yang baru saja diajukan oleh Kang Roni. Pada saat itu, Kang Roni merasakan sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa ia telah berhasil memenangkan kepemilikan atas truk yang diperebutkan dalam lelang ini. Sementara itu, Kang Rizky terlihat mulai berjalan dengan tenang untuk mendekati mereka. Dengan ekspresi senyum di wajahnya, ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari dalam sakunya. Kang Rizky memperlihatkan isi kotak tersebut kepada pemilik truk, yang ternyata berisi sesuatu yang digambarkan sebagai benda hot. Melalui tindakannya, Kang Rizky sedang berusaha untuk memberikan keyakinan kepada pemilik truk mengenai nilai dari tawarannya. Ia pun memberikan penjelasan bahwa benda yang ada di dalam kotak yang dibawanya merupakan benda terbaik yang ada pada tahun 2020. Dengan sikap yang sombong, Kang Roni membuat sebuah anggapan bahwa benda yang ditawarkan oleh Kang Rizky sebagai imbalan hanyalah sebuah mainan biasa. Di antara kerumunan, orang-orang pun mulai terlibat dalam perdebatan kecil, saling mempertanyakan dan membandingkan tawaran mana yang sesungguhnya lebih baik. Tanpa ada yang menduga sebelumnya, pemilik truk tersebut mulai melangkahkan kakinya, sebuah gerakan yang menandakan ia akan segera menentukan pilihannya. Di luar dugaan semua orang, pemilik truk ternyata lebih memilih Kang Rizky, karena benda yang ditawarkan kepadanya adalah sesuatu yang telah menjadi impiannya sejak masa mudanya. Segera setelah itu, Kang Rizky mengeluarkan satu versi lain dari benda yang ia bawa, sebuah tindakan yang bertujuan untuk semakin memperkuat posisi negosiasinya. Melihat seluruh koleksi lengkap yang ditawarkan oleh Kang Rizky, pemilik truk seketika menunjukkan semangat yang meluap-luap. Pada momen itu, Kang Rizky menyadari dalam benaknya bahwa hobi yang dimiliki oleh pemilik truk tersebut memanglah sesuatu yang sangat unik. Kang Roni tidak pernah menyangka bahwa pemilik truk pada akhirnya akan lebih memilih tawaran yang diajukan oleh Kang Rizky daripada tawarannya sendiri. Pemilik truk kemudian menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Kang Roni, menjelaskan bahwa ia harus lebih memilih tawaran berupa boneka hot yang dibawa oleh Kang Rizky. Semua orang yang berada di sekitar lokasi itu merasa tidak percaya, karena mereka tidak menyangka bahwa sebuah boneka dapat dianggap sebanding nilainya dengan sebuah truk, yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan bagi geng Kentang. Perasaan kesal yang dirasakan oleh Kang Roni terhadap Kang Rizky kini menjadi semakin bertambah besar. Akhirnya, pemilik truk secara resmi menetapkan pilihannya kepada Kang Rizky, yang dengan demikian dinyatakan sebagai pemenang dalam proses lelang untuk mendapatkan truk miliknya. Di dalam benaknya, Kang Roni masih bergelut dengan sebuah kenyataan yang sulit diterima, sebuah perasaan penolakan yang terus bergema mengenai kekalahannya dalam proses lelang yang baru saja berlalu. Ia lalu memberikan perintah yang tegas kepada para pengikutnya untuk menyerang Kang Rizky saat ia nanti meninggalkan tempat itu. Dalam hatinya, sebuah niat telah terbentuk dengan kokoh bahwa Kang Rizky tidak akan dibiarkan pergi dengan mudah tanpa menghadapi akibatnya. Sementara itu, kegiatan lelang di dalam ruangan ternyata masih terus berjalan. Baik Kang Rizky maupun Kang Roni sama-sama diliputi oleh rasa penasaran dan kebingungan, bertanya-tanya mengenai benda apa yang akan ditawarkan selanjutnya. Kemudian diumumkan bahwa objek lelang berikutnya bukanlah sebuah benda, melainkan seorang manusia yang memiliki kemampuan persepsi istimewa.
Sosok Neng Rika kemudian ditampilkan kepada semua orang, diperkenalkan bukan sebagai seorang pribadi, melainkan sebagai barang yang akan diperjualbelikan. Kang Roni merasakan sebuah ketertarikan yang kuat, karena ia mengenali Neng Rika sebagai seorang awakener dengan jenis kemampuan yang sangat khusus. Sebuah gelombang hasrat yang sama menyebar ke seluruh ruangan, ketika setiap orang yang hadir merasakan keinginan untuk bisa memiliki Neng Rika. Perhatian Kang Rizky pun mulai terpusat pada Neng Rika, didorong oleh pemikiran betapa bermanfaatnya kemampuan perseptual yang dimilikinya dalam berbagai situasi. Kemampuan khusus ini memungkinkannya untuk mendeteksi keberadaan zombie dari jarak yang sangat jauh. Dengan kehadiran keahlian Neng Rika, tingkat keberhasilan sebuah ekspedisi diperkirakan dapat meningkat secara drastis hingga mencapai 90%. Seketika suasana menjadi riuh, semua orang bersemangat, dan penawaran harga pun secara resmi dibuka. Namun, dalam sebuah gerakan yang tidak terduga, Neng Rika mengambil alih mikrofon dari tangan pembawa acara lelang. Ia mengumumkan bahwa pemenang lelang tidak hanya harus memberikan pembayaran, tetapi juga wajib untuk mematuhi sebuah syarat yang ia ajukan sendiri. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin ramai dan penuh antisipasi, seiring semua orang menantikan syarat apa yang akan diungkapkan oleh Neng Rika. Neng Rika lalu menyatakan syaratnya untuk memusnahkan geng kentang, dan seketika itu juga seluruh keramaian di ruangan lenyap dalam keheningan yang tegang. Rasa cemas dan takut langsung menyelimuti setiap orang, karena semua tahu bahwa geng kentang adalah kelompok yang paling besar dan berkuasa. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Kang Roni tertawa dengan sangat keras dan bebas. Sebuah ingatan muncul dalam benak Kang Roni, di mana ia mengenali Neng Rika sebagai salah satu anggota dari geng Tomat, kelompok yang pernah ia hancurkan di masa lalu. Seseorang di antara kerumunan kemudian memberikan koreksi, menyatakan bahwa pihak yang sebenarnya membantai geng Tomat adalah geng Kentang. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang yang hadir akhirnya memahami sumber dari permintaan tersebut dan tidak lagi merasa heran dengan dendam mendalam yang dimilikinya. Pemahaman itu tidak mengurangi rasa takut, dan seketika semua orang kembali teringat akan reputasi geng Kentang yang terkenal sangat kejam. Pembawa acara lelang akhirnya melanjutkan tugasnya dengan membuka penawaran pada harga awal sebesar 10 juta bullets. Kang Roni mengamati situasi dengan tenang, berasumsi dalam hatinya bahwa dengan syarat seberbahaya itu, tidak akan ada seorang pun yang berani untuk ikut serta. Akan tetapi, di luar dugaannya, sebuah tangan terangkat di antara kerumunan, menandakan kesediaan untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Ternyata Kang Rizky yang telah mengangkat tangan Neng Raisa, dengan alasan agar rekannya itu dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Melihat tindakan itu, Kang Roni segera mengeluarkan pistol miliknya. Ia menodongkan senjata api itu lurus ke arah Kang Rizky, sebagai reaksi atas perbuatan yang dianggapnya sebagai provokasi lanjutan. Dari kejauhan, semua orang yang menyaksikan adegan itu sampai pada satu kesimpulan yang sama, Kang Roni benar-benar berada di puncak kemarahannya. Di hadapan ancaman itu, Kang Rizky tetap berdiri tenang tanpa rasa takut, menunjukkan kesiapannya untuk meladeni perkelahian fisik jika memang harus terjadi.